tahun 2025 memasuki musim penghujan, jika kita merasakan, menonton, melihat, baik di media sosial, radio, media cetak, media televisi, kita disuguhkan berbagai tayangan di berbagai belahan dunia. Dampak positif dan negatif di musim penghujan. Hujan merupakan anugerah Tuhan yang melimpah untuk kelangsungan rantai kehidupan di alam semesta. Kemarau yang panjang menyebabkan kekeringan di berbagai belahan dunia. Atas dasar itu, turunnya hujan merupakan anugerah Tuhan yang dinantikan oleh semua makhluk hidup di bumi ini. Ketika keseimbangan alam tidak imbang akibat ulah manusia, seperti penebangan hutan secara masif, pembukaan lahan baru untuk kawasan industri, tanah menjadi longsor, kekeringan berkepanjangan, siklus air dan debit air berkurang, produksi oksigen berkurang dan peningkatan CO2 bertambah karena daya serap dari hutan berkurang, peningkatan efek gas rumah kaca, pemanasan global atau global warming, ancaman habitat hewan berkurang bahkan punah, hilangnya sumber daya alam, peningkatan penyakit zoonosis dari hewan ke manusia, perubahan iklim yang ekstrim, dan kemarau yang panjang. Atas dasar itu, PBB mendirikan UNEP atau United Nations Environment Program, berkecimpung di bidang pemberdayaan pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan berkelanjutan. Indonesia baru saja mengalami musibah banjir di beberapa wilayah tanah air kita. Tontonan dan peristiwa yang miris dan memilukan hati. Bagaimana tidak? Karena ulah oknum manusia yang serakah, terjadi tragedi kemanusiaan, banyak yang meninggal, hilang tidak ketemu, kehilangan tempat tinggal, kerusakan infrastruktur yang parah dan masih banyak lagi. Pesan yang tersirat buat kita semua, jangan sekali-kali merusak alam jika tidak mau tanggung akibatnya. Atas momentum tersebut, pemerintah Kota Kediri melalui Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto mengadakan pelatihan keamanan dasar perlindungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan atau LKK. Adapun acara dilaksanakan di lapangan Kelurahan Bandar Kidul dengan menghadirkan beberapa narasumber baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Kediri maupun Kepala UPP Damkar Kota Kediri. Adapun narasumber dari BPBD Kota Kediri Bapak Joko Arianto SEMSI. Adapun tamu undangan yang hadir di acara tersebut Babin Kamtibmas, Ketua RW dan RT se-Kelurahan Bandar Kidul, Ketua LPMK, Ketua Karang Taruna, pengurus beserta anggota PKK Kelurahan Bandar Kidul, Satlinmas Bandar Kidul, para kader kesehatan dan kader sub-PTKBK, narasumber dari pemateri pencegahan dan penanggulangan kebakaran UPP Damkar Kota Kediri, Bapak Dani Adi Projo Esos. Dihadiri juga pejabat Kecamatan Mojoroto, Bapak Rizky Yudiantika SSTP MSI. Sedangkan pejabat kelurahan dan tuan rumah Bapak Lurah Hero Sudarman SEMM, Ketua TPPKK Kelurahan Bandar Kidul Ibu Nancy Mahadewi SP. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kepada yang bertugas disilahkan hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang berbahagia, untuk mensyukuri nikmat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, marilah sejenak kita berdoa dengan harapan semoga rangkaian acara pelantikan keamanan dasar Linmas dan LKK dapat berjalan dengan lancar.
Kepada Bapak Muhammad Fathul Munir, disilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hanan, Ya Manan, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita saksikan penampilan tari gelar yang dipersembahkan oleh Sanggar Gondo Arum. Diawali dengan doa bersama, sambutan Bapak Lurah Hero Sudarman SEMM, sambutan Bapak Kasih Trantip Kecamatan Mojoroto Rizky Yudiantika SSTP MSI, sekalian pembukaan acara dan penekanan sirine oleh tiga pilar Linmas, Ibu TP PKK Kelurahan dan TP PKK Kecamatan Mojoroto, narasumber yang sebagai pemateri. Ini merupakan kegiatan dari anggaran dana kelurahan, program dari Merata yang dilaksanakan seluruh kelurahan di Kota Kediri melalui anggaran dana kelurahan. Yang salah satu kegiatannya yaitu pelatihan atau pembinaan Satlinmas dan LKK. Melalui pelatihan ini harapannya nanti panjenengan selaku peserta kegiatan ini mudah-mudahan bisa menyerap ilmu dari para narasumber yang hari ini hadir, yaitu dari Damkar dan BPBD. Ini luar biasanya BPBD dihadiri langsung kalaksanya ini Pak Joko. Selamat datang Pak Joko. Luar biasa sekali ya. Harapannya seperti itu, dan nanti bentuk dari ilmu itu harapannya bisa diimplementasikan pada saat sebelum terjadinya bencana atau mitigasi, atau kemungkinan pada waktu ada bencana dan pasca bencana. Sambutan Kepala Lurah Bantar Kidul sekaligus membuka acara pelatihan keamanan dasar Linmas dan LKK. Dalam sambutan, Pak Lurah sangat mengapresiasi acara ini dan kedepannya di agenda tahunan dalam pelatihan dan penanggulangan bencana sedini mungkin. Saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Pak Babinkan Tikmas dan Pak Babinsa
atas sinergitas kita selama ini, atas jeripayah dari panjenengan ikut menciptakan kondisi yang aman, yang tentram dan tertib di wilayah Kelurahan Banjar Kidul. Karena memang beberapa akhir-akhir ini cukup intensif ya kita melakukan mediasi beberapa warga dengan beberapa permasalahan yang alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Tanpa support dari Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, ini tidak akan mungkin bisa terselesaikan. Saya hitung ya Bapak. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah. Dilanjutkan dengan acara pemateri 1 pendidikan pelatihan dan penanggulangan bencana dan materi. Kedua, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran beserta simulasinya. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan faktor alam. Yang saya sampaikan tadi ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Kemudian bencana non-alam, ini adalah bencana yang diakibatkan bukan karena faktor non-alam. Jadi karena wabah, penyakit, kegagalan industri, dan lain-lain. Contohnya saja, kemarin kita menghadapi pandemi 19. Itu termasuk bencana non-alam. Kemudian kalau ada kecelakaan pesawat, kereta api, itu juga termasuk bencana non-alam. Dan yang terakhir adalah bencana sosial. Kemarin akhir Agustus di Kota Kedari sempat terjadi kerusuhan, ada pembakaran di gedung DPR. Kemudian di Kabupaten Kediri, gedung DPR-nya juga terbakar sama 18 OPD Bapak Ibu. Dalam satu hari lenyap. Kemudian di Provinsi, di Gerahadi juga seperti itu. Jadi itu termasuk bencana sosial. Jadi BPBD di sini, saya bersama teman-teman nanti akan memberikan teknik dasar, pengetahuan kepada Bapak Ibu semuanya, supaya nanti, tadi disampaikan Mas Riki, begitu ada kejadian, nanti Bapak Ibu itu akan mengerti langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi sebelum bencana, apa yang dilakukan, pada saat bencana, dan setelah bencana. Jadi nanti akan bisa mengerti, kalau semuanya mengerti, insya Allah nanti kalau terjadi bencana, minimal risiko yang dihadapi itu nggak begitu banyak, Bapak Ibu. Jadi nanti di sini kita sedikit memberikan pertolongan pertama. Jadi jangan kalau ada kejadian sebelum membawa ke fasilitas kesehatan, pasti jenengan melakukan namanya pertolongan pertama. Nah, beberapa nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Namun saya ingin tanya kepada jenengan semua, untuk di Bandar Kidul, ancaman menurut jenengan di Bandar Kidul apa saja? Ancaman sama bencana ini beda, Pak. Jadi sebelum ada bencana pasti ada ancamannya, betul nggak? Nah, pohon tumbang itu sudah ada kejadiannya. Ancamannya yang pertama apa? Cuaca ekstrim, hujan deras diikuti angin kencang. Jadi kalau sudah terjadi hujan dengan intensitasnya sedang hingga lebat, disertai angin apalagi, itu sudah menjadi peringatan dini untuk Bapak Ibu jenengan. Nah, peringatan dini ini adalah salah satu tugas dari Bapak Linmas, LKK, dan Bapak Ibu RW atau RT, itu mengembang tugas tambahan dari membantu penanggulangan bencana. Tangan kita terkena pisau. Yang pertama, jangan kita kayak sinetron, kita masukkan ke mulut, itu jangan. Nanti kita bisa kena infeksi seperti itu ya. Cara yang pertama, kalau ada air, kita kasih air, kita bersihkan. Darah itu biar bisa bersih ya kan, atau berhenti.
seperti itu. Setelah itu dikeringkan, kasih henceplas. Bagaimana cara kita menanganinya? Ini kita buat bantalan terlebih dahulu. Fungsi bantalan itu sebagai untuk menekan luka, ya kan? Seperti itu. Di sini sebagai alat lain dari mitela ini apa? Di sekitar sini yang bisa digunakan, Bapak Ibu. Ya, kapas. Bapak Ibu kan pakai kerudung itu juga bisa, terus kain itu kursi itu juga bisa, ya kan? Bisa digunakan sebagai ini mitela. Ya, yang pertama bantalan kita taruh pada luka supaya darah itu bisa cepat berhenti seperti itu. Lalu kita ikat atau kita balut. Ya, seperti ini contohnya. Ya, untuk pengikatannya kita tepatkan pada luka supaya ikatan itu semakin kuat ke luka dan darah itu cepat berhenti. Ya, mampet seperti itu. Ya, ini contoh. Ya, minta tolong Bapak dari Linmas maju satu untuk sebagai peraga. Oke, langsung. Terus ditali di atasnya, Pak. Ya, tepat pada luka situ. Ya, sudah. Ini ya. Gini untuk cara penanganan perdarahan pada di kepala. Ya, untuk prinsip pembidayaan, yang pertama semisal yang patah itu bagian tulang, kita harus melewati 2 sendi, ya kan? Semisal patah tulang itu di bagian bawah, di sini ada sendi apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama, di sini ada sendi siku dan sendi pergelangan. Jadi semisal patah tulangnya itu di lengan bawah, kita harus bidainya atau kardusnya ini melewati sendi siku dan sendi pergelangan seperti itu. Semisal patah tulang itu di sendi siku, kita harus melewati 2 tulang. Jadi tulang lengan atas dan lengan bawah seperti itu. Paham nggih Bapak Ibu? Oke. Ya, setelah itu kita ikat dengan tubuh kita. Ya, diikat supaya tangan itu tidak banyak bergerak. Monggo Bapak cobi jenengan nali. Nah, yang satu megang, yang satu nali. Ya, untuk di kaki mungkin sama ya, di tangan seperti itu. Terus di waktu gempa, ternyata korban itu terjebak di dalam rumah. Terus yang BPBD belum datang, bagaimana? Petugas Linmas ini datang terlebih dahulu untuk melakukan penanganan seperti itu. Ya. Jadi kita tidak perlu butuh tandu yang bagus ini ya, Bapak Ibu, untuk mengangkut korban. Gitu. Untuk cara memasukkannya korban ke tandu, kita tidak perlu mengangkat ya. Kita cukup miringkan korban, setelah itu tandu kita dekatkan pada korban, lalu kita miringkan kembali. Ya, 1, 2, 3. Ya, kita angkat seperti ini. Ya, lalu kita bawa. Kami bersama dengan BPBD adalah OPD pengemban SPM, standar pelayanan minimal pemerintah daerah, dalam rangka melaksanakan fungsi
pengamanan, pencegahan, dan penindakan bahaya kebakaran dan bencana. Karena kebakaran juga masuk dalam kategori bencana, yang mana Linmas memiliki fungsi yang sama juga dalam upaya pencegahan dan backup kami di lapangan. Siang hari ini kita akan praktek memutus salah satu atau ketiganya dari segitiga api menggunakan cara tradisional, pemadam api ringan atau APAR, serta ini yang tidak kita inginkan bersama, yaitu menggunakan peralatan dari damkar. Bisa deh, nanti kita akan berpanas-panas ria, terutama bapak-bapak Linmas, monggo nanti bisa bergabung, mencoba bagaimana itu APAR, bagaimana yang darurat secara tradisional ibu-ibu itu bisa dilakukan dengan peralatan seadanya, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengisi atau memanfaatkan golden moment agar api tidak membesar dan merugikan. Untuk lebih lanjut kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di sini kita akan praktek tentang pemadaman kebakaran ketika api awal. Ya, saya ulangi, ketika api awal. Jadi kalau sudah besar jangan dipadamkan sendirian. Risikonya tinggi. Kita menyelamatkan harus selamat. Jangan sampai kita menyelamatkan justru menjadi korban. Ya, seperti itu. Ini kita yang pertama praktek menggunakan gas LPG. Jika suatu saat panjenengan berhadapan dengan hal seperti ini, jenengan tidak panik atau sudah tahu tekniknya sehingga bisa mengatasi. Sebelum bahan bakar itu putus, api tidak akan padam, ya. Jadi kita harus memutus bahan bakar dulu. Kita lepas regulatornya dari sini. Cuma gini toh, api akan padam, ya. Kita lepas, sudah selesai. Kita tutup sampai rapat. Ada pasir basah, kita kasih pasir bisa. Ada handuk basah, kita pakai handuk bisa. Rangkaian dari 3 segitiga api tadi. Membelakangi arah angin. Lindungi badan dan wajah, pelan-pelan aja, dirapatkan. Dirapatkan, jangan digeser, dirapatkan aja, ya. Kalau asap sudah berwarna putih, berarti api sudah padam. Silahkan diambil kembali. Mundur dulu 2 langkah, baru balik kanan. Oke, seperti itu. Jangan digeser. Oke, kasih oplos loh. Asap sudah berwarna putih, berarti sudah padam. Monggo, silakan diambil. Mundur dulu 2 langkah, baru balik kanan. Jadi APAR itu ada yang isinya gas CO2, ada yang isinya halon, ada yang isinya busa, air, dan lain sebagainya. Yang ini isinya powder, bukan tepung terigu biasa, bukan, ya. Terus APAR ini peletakannya idealnya 125 cm dari lantai, minimal 15 cm dari lantai untuk menghindari korosi. Ya, ini tekanannya menggunakan nitrogen, jadi kebocoran sebesar jarum bisa menghilangkan tekanan dan juga fungsi dari APAR tersebut.
Handle-nya yang bawah yang dibuat megang dan mengangkat. Nah, terus pencabutan pinnya harus dipegang lehernya. Nah, lehernya dipegang, terus pinnya diputer, terus ditarik. Pegangnya yang ujung. Ini tekanannya sekitar 15 bar mungkin. Tekanannya juga tinggi. Iya. Tapi panjenengan bisa lihat di sini. Ini ada manometernya. Kalau jarumnya di hijau berarti tekanannya masih bagus. Tapi kalau jarumnya sudah di merah, tekanannya habis. Meskipun barang segel, kalau nggak ada tekanannya nggak bisa digunakan. Acara cukup meriah dengan animo hadirin yang antusias mempelajari cara penanganannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu hari ini tanggal 7 Desember 2025 kami Kelurahan Bantar Kidul menyelenggarakan pelatihan keamanan dasar. Kami berikan program dan kegiatan tersebut untuk rekan-rekan Satlimas Kelurahan Bantar Kidul dan LKK di wilayah Kelurahan Bantar Kidul, Pak RW, Pak RT, kemudian LPMK, kemudian seluruh pengurus dan anggota PKK dan seluruh kader kesehatan di wilayah Kelurahan Bantar Kidul. Alhamdulillah peserta hari ini diikuti 250 sampai 300 peserta. Kami mengharapkan kegiatan ini memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan dasar bagaimana mencegah dan menanggulangi kondisi darurat yang dialami oleh warga kita, di mana semangat gotong royong, semangat bahu-membahu, kemudian semangat tolong-menolong, kemudian semangat untuk peduli antar warga, itu bisa kita tumbuhkan dan kita pelihara. Tim The Hot TV melaporkan.